Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemikir 60 sekalian, tak terasa hari raya Idul Adha serta proses berkurban dan pembagian kurban telah terlewati beberapa hari ini. Walaupun dini hari masih tetap dalam suasana hari raya Idul Adha. Begitu pula saudara-saudari muslim kita yang menunaikan ibadah haji sudah hampir memenuhi semua syarat-syarat rukun ibadah haji. Yang semoga saudara-saudari muslim kita yang ada di kota Mekah dapat pulang dengan selamat di negeri masing-masing. Amin ya Allah. Sahabat pemikir 60 sekalian, konten kali ini pemikir 60 akan membahas tentang mengenai kajian anak Nabi Ibrahim yang diuji untuk disembelih, apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak alaihi salam. Namun sebelum itu, jika berkenan bagi saudara-saudari muslim yang baru berkunjung di channel pemikir 60 ini, agar sekiranya like, share, dan subscribe channel pemikir 650 ini ya. Sahabat pemikir 650 sekalian, pasti tak lagi asingkan tentang persoalan kisah mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memiliki anak. Kemudian Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hendak menyembelih anaknya. Yang kemudian karena ketaatan anaknya dan Nabi Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memiliki keputusan yang bulat untuk melakukan ibadah yang Allah perintahkan. Yang kemudian ketika Allah mengetahui ketulusan dua hambanya tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seekor hewan lembu untuk menggantikan posisi anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak disembelih. Sehingga kejadian peristiwa tersebut bukan hanya menjadi hikmah atau ibrah kepada Nabi Ibrahim dan anaknya, namun menjadi ibrah serta hikmah untuk setiap umat muslim di tiap zaman, dan menjadi sebagai asbab ibadah menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Lantas, yang sempat menjadi perselisihan di tengah umat muslim adalah sosok anak Nabi Ibrahim yang diuji, apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak alaihi salam. Yang kebanyakan umat muslim mengatakan Nabi Ismail alaihi salam dan sisanya mengatakan Nabi Ishak alaihi salam berdasarkan rujukan masing-masing yang dijadikan sebagai landasan utama dalam dua pendapat tersebut. Lantas, apakah dalam hal ini hanyalah menjadi perkara khilafiyah yang tidak mempengaruhi iman, dan siapakah sebenarnya sosok anak Nabi Ibrahim yang diuji tersebut? Yang hal ini akan insya Allah dikaji di pembahasan channel pemikir 650 ini ya, menggunakan terlebih dahulu dari dua sisi pendapat tersebut. Yang pandangan tentang Nabi Ishak alaihissalam sebagai kisah yang diuji bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan beberapa sahabat Nabi dan kalangan tabi'in yang turut mendukung pernyataan tersebut seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Ka'ab al-Akhbar, Jabir, dan Al-Abbas radhiyallahu anhu dari kalangan tabi'in seperti Qatadah, Malik bin Anas radhiyallahu anhu, Ikrimah radhiyallahu anhu, Masruq radhiyallahu anhu, Muqatil radhiyallahu anhu, Az-Zuhri dan As-Sutti, Wahba Az-Zuhaili Al-Tafsirul Munir. Yang pandangan mereka tentang Nabi Ishaklah yang hendak diuji oleh Allah bersama Nabi Ibrahim berdasarkan dalil dalam hadis Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mulia putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia ialah Yusuf Siddiqullah bin Yaqub Israilullah bin Ishaq Zabihullah bin Ibrahim Khalilullah. Hadis riwayat Bukhari. Namun rupanya hadis ini tidaklah kuat atau dhaif, dikarenakan para ulama mengatakan bahwa semua julukan itu bukan asli hadis, tetapi hanya dari perawinya saja. Sehingga kata-kata Ishaq Zabihullah atau yang disembelih Allah bukanlah teks asli dari hadis, melainkan tambahan dari perawi. Dan tentu saja tidak bisa diterima sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Namun
Jika sekiranya julukan yang diberikan kepada Nabi Ishak itu benar, sebagaimana pula dengan suatu dalil berdasarkan potongan surat yang dikirimkan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai berikut. Min Ya'qub Isra'il Nabiyallah bin Ishaq Zabihullah bin Ibrahim Khalilullah, yang artinya dari Ya'qub Israel Nabi Allah bin Ishaq Zahibullah bin Ibrahim Khalilullah. Sahabat pemikir 60 sekalian, adapun arti Zabihullah adalah pengorbanan dari Allah, sehingga banyak mengaitkan julukan yang diberikan kepada Nabi Ishaq alaihissalam ini adalah berkaitan dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak mensembelih anaknya. Maka julukan inilah yang terlebih dahulu pemikir 60 akan kaji. Apakah benar julukan berkaitan dengan kisah kurban atau tidak memiliki kaitan sama sekali? Sahabat pemikir 60 sekalian, julukan yang diberikan kepada Nabi Ishaq alaihissalam sebagai Zabihullah atau pengorbanan dari Allah untuk mengkaitkan asbabulnya, maka tentu kita mesti melihat dari segi histori awal Nabi Ishaq alaihissalam lahir. Dan mengenai kedua orang tua Nabi Ishaq alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang telah diketahui, Siti Sarah radhiyallahu anha, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, sulit untuk melahirkan, bahkan merasa dirinya mengalami kemandulan. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar radhiyallahu anha, yang sehingga melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian terjadilah sebuah perselisihan dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam akan Siti Sarah radhiyallahu anha dengan Siti Hajar radhiyallahu anha, dan anak dari Siti Hajar radhiyallahu anha yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghijrahkan istrinya Siti Hajar radhiyallahu anha dan Nabi Ismail alaihissalam di wilayah kota Mekah agar menyelamatkan rumah tangga istri-istrinya dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang ringkasnya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam telah memiliki anak pertama di usia 86 tahun, namun Ibrahim alaihissalam tetap tidak putus asa untuk tetap meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sekiranya diberikan pula anak dari rahim istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Sarah radhiyallahu anha. Sehingga dari perjuangan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah radhiyallahu anha, maka Allah mengutus langsung dua malaikat tentang kabar gembira akan lahirnya anak kedua Nabi Ibrahim alaihissalam dari Siti Sarah radhiyallahu anha, yang saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusia 99 tahun dan istrinya pun telah cukup tua, sehingga bahkan membuat mereka sempat tidak mempercayai akan kabar gembira tersebut. Yang hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut. Dan para utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim alaihissalam menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya, tangan mereka tidak menjamahnya. Dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar suatu yang ajaib. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih.
Surat Hud ayat 69 hingga 73. Sehingga dari perjalanan pengorbanan orang tua Nabi Ishak alaihissalam inilah yang lebih tepat sehingga Nabi Ishak diberi julukan sebagai Zabihullah, yang julukan tentang pengorbanan dari Allah bukan berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak menyembelih anaknya, melainkan julukan Nabi Ishak alaihissalam ditujukan tentang kesabaran dan perjuangan kedua orang tuanya yang tidak henti-henti untuk selalu meminta keturunan atau anak, sehingga lahirnya Nabi Ishak alaihissalam sebagai hasil pengorbanan untuk Allah subhanahu wa ta'ala akan kedua orang tua Nabi Ishak alaihissalam yang tak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat pemikir 60 sekalian, adapun Alkitab yang dimiliki orang Yahudi atau Nasrani tentang Nabi Ishak alaihissalam yang disembelih sebagai berikut. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kitab Kejadian 22 ayat 2. Yang kitab Kejadian pasal 22 inilah sehingga dianggap bahwa Nabi Ishak yang mengalami peristiwa kurban. Lantas, apakah benar hal tersebut? Maka pertama, kitab Kejadian tidaklah murni dari kitab Taurat ataupun Zabur, melainkan kitab Kejadian berdasarkan dari kitab Talmud atau hasil tangan para rabi-rabi Yahudi, sehingga tentu tidak dapat menjadikan rujukan untuk umat Islam yang membenarkan kitab-kitabullah sebelumnya serta disempurnakan dalam Al-Quran. Sedangkan Talmud bukanlah bagian dari kitabullah, melainkan hasil karya para rabi Yahudi. Kedua, redaksi dari kitab Kejadian yang telah dikutip pemikir 60 sebelumnya yang mengatakan Nabi Ishak alaihissalam sebagai anak tunggal tentu bertolak belakang dengan akidah umat Islam yang meyakini anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak. Dan yang terakhir, kitab Kejadian 22 pun yang menyebut Nabi Ishak alaihissalam sebagai anak tunggal justru kontradiksi dengan redaksi dari kitab tersebut pula di kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 sebagai berikut. Abraham berumur 86 tahun ketika Hajar melahirkan Ismail baginya. Kejadian 16:16. Sehingga selain kitab Kejadian adalah dari sisipan Talmud yang bukan kitabullah dan bertolak belakang dengan akidah umat Islam tentang anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ismail dan justru kontradiksi langsung Alkitab mereka sendiri, maka sangatlah tidak boleh Alkitab dari orang-orang Nasrani dan Yahudi dijadikan hujah untuk kita umat Islam, yang tentu tindakan tersebut dapat mempengaruhi akidah kita dalam segi hukum sunnatullah. Sehingga ketika telah jelas dalil yang dijadikan hujjah kepada Nabi Ishak alaihissalam tidak memiliki dasar yang rajih dan terpatahkan, maka gugurlah hal tersebut, sehingga hal ini tidak patut dianggap sebagai khilafiyah lagi, karena telah kita ketahui tentang dasar-dasar mengenai Nabi Ishak yang dikaitkan dengan kejadian tentang kurban telah gugur. Beda halnya dengan pandangan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in yang ketika beranggapan Nabi Ishak alaihissalam yang diuji, maka pandangan mereka saat itu tidaklah berdosa disebabkan masih dalam ranah perselisihan pendapat yang masih dalam proses pengkajian. Lantas, jika ternyata Nabi Ismail alaihissalam yang dikaitkan dengan ujian berkurban, tentu sahabat pemikir 60 mesti pula harus memiliki rujukan dalil yang mesti dijadikan landasan yang rajih atau kuat. Maka hal ini tentu kita mesti terlebih dahulu mengetahui gelar yang diberikan kepada Nabi Ismail alaihissalam dan gelar yang diberikan kepada Nabi Ishak alaihissalam di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Dan selanjutnya mesti kita mengetahui tempat kejadian perkara kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang di dalam Al-Quran tentang gelar Nabi Ishak disebut sebagai orang yang berilmu dengan sebutan absar serta orang yang soleh sebagaimana diterangkan dalam surat Sad 45 yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami
Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Surat Saud ayat 45. Dan dalam surat As-Saffat ayat 112 sebagai berikut. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Surat As-Saffat ayat 112. Sedangkan julukan yang diberikan kepada Nabi Ismail alaihissalam di dalam Al-Quran dengan sebutan orang yang baik, orang yang menepati janji, dan orang yang sabar. Yang hal ini tercantum dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Surat Maryam ayat 54. Dan surat-surat ayat 48 yang artinya, dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Dan dalam surat Al-Anbiya ayat 85 yang artinya, ingatlah pula Ismail, Idris, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Sehingga dari dua julukan atau gelar anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dalam Al-Quran sebagai julukan orang yang sabar, menepati janji, dan baik. Sedangkan Nabi Ishak alaihissalam diberi julukan dalam Al-Quran sebagai orang yang berilmu dan soleh. Maka tentu akan sangat mudah untuk mengetahui sosok yang disebut dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 101 hingga 111 mengenai siapa yang diuji sebagai kurban bersama ayahnya. Yang dalam surat As-Saffat ayat 101 hingga 102 yang artinya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 101 hingga 102. Dalam surat As-Saffat ayat 101 hingga 102 yang menyebutkan sosok anak yang diuji bersama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sabar, sama seperti gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail alaihissalam sebagai orang yang sabar. Begitu pula dalam ayat selanjutnya di surat As-Saffat ayat 103 hingga 104, sosok anak tersebut menepati janjinya untuk siap menjadi kurban sebagaimana gelar yang telah Allah berikan pula kepada Nabi Ismail alaihissalam sebagai orang yang menepati janji. Kemudian yang kedua tentang histori proses kurban, yang dimana semua muslim mengetahui bahwa Nabi Ismail alaihissalam bertempat tinggal di kota Mekah, sedangkan Nabi Ishak alaihissalam bertempat di Palestina. Sedangkan kejadian lempar jumrah dan proses awal kurban berada di tanah Mina, wilayah kota Mekah. Sehingga semakin kuatlah hujjah berdasarkan landasan dalil serta histori tempat bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam yang diuji bersama ayahnya dalam proses kurban bukan Nabi Ishak alaihissalam. Maka sahabat pemikir 60, kita sebagai muslim tentu wajib meninggalkan pendapat tentang Nabi Ishak alaihissalam yang dikaitkan dengan kurban, karena bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, valid, dan rajih, serta dalil mutlak dalam Al-Quranul Karim yang kejadian tersebut ditujukan kepada Nabi Ismail alaihissalam, disebabkan masalah tersebut bukanlah ranah khilafiyah, karena merujuk segi hukum, ritual ibadah, dan sunnatullah diterangkan dalam Al-Quran. Sebagaimana kita pun muslim tidak boleh meyakini yang disalib sebagai Nabi Isa alaihissalam, melainkan yang disalib adalah orang lain yang diserupakannya. Hal tersebut bukanlah sebuah khilafiyah. Sama pula dengan perkara Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang perkara kurban bukan hanya masalah khilafiyah, namun menyangkut akidah serta hukum dan sunnatullah yang dapat mempengaruhi iman Islam. Terima kasih sahabat pemikir 60 telah mengikuti pembahasan channel kali ini.
dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang akan datang insyaallah, serta semoga bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.